Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Wah, nggak berasa banget ya. Sebentar lagi kita bakalan menuju ke liburan akhir tahun. Kira-kira tempat favorit kalian kemana nih? Kalau kita pengennya sih di dalam kota aja, karena cuaca sekarang tuh lagi ekstrim banget. Jadi mendingan seru-seruan di dalam kota Jakarta. Nah, kebetulan banget kali ini kita mau ajakin kalian buat liburan ke salah satu tempat ikonik yang ada di Jakarta. Pasti udah bisa tahu dong. Tapi sebelum bahas lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Momen liburan kali ini, Tim Melayu mau ajakin kalian buat nikmatin dua tempat wisata yang ada di utara Jakarta, yaitu SeaWorld Ancol dan juga Jakarta Birdland yang juga ada di Ancol. Oh ya, tapi sebelumnya kita mau makasih banget buat Ancol karena udah ajakin kita nikmatin liburan bareng di Ancol. Tim Melayu sengaja datang pas lagi hari kerja. Niatnya sih biar bisa lebih lama nikmatin waktu dengan kondisi yang lebih kondusif. Suasana perjalanan di sini cukup lancar, walaupun ada beberapa titik yang kondisinya macet, tapi so far masih oke sih. Buat menuju ke sini, kalian bisa lewat jalan biasa ataupun lewat tol lingkar luar kayak kita sekarang. Nantinya kalian tinggal keluar di pintu tol Ancol aja. Nah, buat yang gak paham jalan, tenang aja nih. Tinggal buka aplikasi Google Maps, ketik nama tempatnya yaitu Taman Impian Jaya Ancol, terus ikutin deh petunjuknya. Seharusnya nih kita masuk dari pintu utama, tapi karena di Google Maps kita masukin tempat tujuannya langsung ke SeaWorld Ancol, jadi kita diarahin ke pintu timur yang aksesnya lebih dekat. Untuk pembelian tiket Ancol bisa melalui online ataupun on the spot. Nah, berhubung kita udah punya tiketnya, kita tinggal tunjukin aja barcode-nya ke petugas. Abis itu di-scan deh. Dari pintu masuk ini, kalian lurus aja. Terus, pas ketemu bundaran ini nih, kalian tinggal belok kiri ke arah patung ikonik Dufan. Terus lanjut lagi sampai ketemu tulisan Taman Lumba-Lumba. Nah, abis itu kalian langsung belok kiri lagi. Ambil jalan di sisi kanan, karena kalau di kiri itu tempatnya buat drop off ke gelanggang samudra. Lanjut lurus lagi, nantinya area SeaWorld Ancol ada di sisi kiri jalan. Lokasi SeaWorld Ancol ini satu kawasan sama Jakarta Birdland dan juga gelanggang samudra. Untuk area parkirnya luas, jadi kalian bisa parkir di sini atau di bagian seberang nanti. Nah, kalau cuman mau drop off, kalian bisa drop off di sini. Karena masih pagi, jadi pengunjung yang datang masih belum rame. Sebagai informasi nih, kita datang ke sini tuh pas banget jam 10 pagi. Wah, kayaknya terakhir kita ke SeaWorld Ancol itu udah beberapa tahun yang lalu sih. Bahkan pas si kecil belum lahir. Rasanya tuh seneng banget. Akhirnya bisa balik liburan ke sini lagi. Di bagian depan ini terdapat banyak banget kursi buat kalian duduk. Terus ada juga info seputar acara di SeaWorld Ancol. Dan juga banyak vending machine. Jadi walaupun nggak ada yang jualan pas hari biasa, tapi buat beli minuman itu aman banget. Nah, ini dia nih, dua lokasi yang mau kita jelajah. Jaraknya tuh beneran deket banget, alias seberang-seberangan. Berhubung kondisinya tuh udah cloudy banget dan takut malah turun hujan, jadi kita pilih buat jelajah ke Jakarta Birdland dulu. Ini adalah bagian depannya. Di sini tuh ada area loket pembelian tiket, terus juga ada photo booth dan tempat penitipan barang. Nah, selain itu juga ada info seputar aturan apa aja yang ada di sini. Pas masuk, seperti biasa, petugas bakalan minta tiket kalian. Nantinya tiket kalian tuh bakalan di-scan. Terus abis itu kalian bakalan ditempelin stempel gitu. Nah, stempel ini jangan sampai kehapus ya. Karena selama ada stempel, kalian bebas keluar masuk area wisata. Jakarta Birdland sebenarnya baru buka sejak 3 tahun lalu, tepatnya setelah pandemi COVID-19.
Jakarta Birdland sendiri punya 400 ekor burung dari 75 spesies yang berbeda. Makanya wisata ini cocok banget buat anak-anak. Jadi mereka bisa mengenal aneka fauna, khususnya burung-burung. Salah satunya nih kayak burung yang nyambut kita, yaitu burung beo merah. Lucu banget ya mereka. Mereka ini jinak loh, jadi kalau kalian mau jalan-jalan, gak akan kemana-mana. Selain dapat penjelasan lengkap dari petugasnya, kalian juga bisa foto bareng loh. Nah lanjut lagi nih, kita mau explore area dari Jakarta Birdland. Kawasan yang lagi kita jelajah sekarang, sebutannya itu adalah aviary. Konsep tempatnya itu menyerupai kayak dom raksasa dan isinya burung-burung jinak yang dibebas lepaskan di sini. Makanya di sini tuh kita bisa langsung berinteraksi sama mereka. Seru banget kan? Di Jakarta Birdland, mereka tuh punya dua jenis tribun untuk main show dan juga mini show. Nah, sekarang kita mau lihat pertunjukan yang ada di tribun kecil. Tribun kecil ini punya kapasitas daya tampung sebanyak 150 orang. Dan show di sini infonya sih berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Nama saya Aldi dan kali ini saya akan menjadi MC pada pertunjukan yang pertama, yaitu adalah pertunjukan interaktif bird show, yang dimana nanti akan menampilkan burung-burung yang pintar dan juga burung-burung yang lucu yang asalnya dari Indonesia maupun dari mancanegara nih. Ini dia jenis burung pertama yang ada di mini show, yaitu kakatua Maluku. Selain bisa niru omongan kita, ternyata burung ini juga bisa joget loh. Selain lihat pertunjukan, di sini pengunjung juga bisa berinteraksi langsung sama burung-burung. Mulai dari atraksi sampai dengan kasih makan. Pokoknya seru banget deh. Hal ini tuh bisa jadi nambah core memory buat si kecil. Selesai mini show, kita sekarang mau ke area hornbill atau burung rangkong. Di sini selain bisa dapat penjelasan tentang burung rangkong, kalian juga bisa kasih makan dan foto bareng. Sebelum lanjut ke wahana lain, kita mau cek fasilitas toilet yang ada di sini. Kebetulan tuh jaraknya nggak jauh dari mini tribun. Untuk toiletnya itu tersedia toilet pria, wanita, dan juga untuk disabilitas. Pas masuk, ternyata toilet ini tuh dingin banget. Cocok banget buat kalian ngadem sementara dari cuaca panas di luar. Lanjut lagi, kita mau jalan-jalan di atas jembatan. Sebenarnya sih jembatan di sini tuh nggak terlalu panjang, tapi bentukannya dibikin meliuk dan punya banyak banget akses anak tangga. Dari atas sini kita bisa lihat keseluruhan area dari aviary di Jakarta Birdland. Untung banget sih pas kita datang tuh cuacanya lagi teduh banget. Nah nggak kebayang nih kalau misalnya cuacanya lagi panas, karena area di sini tuh bener-bener area outdoor. Dan kalian bisa lihat kan di bagian atas tuh ada jaring yang super panjang banget. Itu buat menghalau burung-burung supaya nggak terbang keluar. Pas mau turun ternyata ada dua burung merak yang lagi ngumpet di bawah tangga. Gemes banget ya mereka. Nah, sekarang kan kita udah turun nih, udah di bagian bawah lagi. Di sini tuh ada semacam sungai kecil untuk habitat burung di air. Nggak cuma nambah pengetahuan lewat interaksi langsung dengan burung-burung, tapi anak-anak juga bisa bermain papan games interaktif ini. Lanjut, kita udah sampai di ujung area aviary, tapi sebelumnya kita mau foto dulu bareng sama burung makau. Ini tuh adalah perbatasan dari area aviary menuju area burung pemangsa. Nah, sekarang kita tuh udah di area burung ostrich atau burung unta. Agak susah ya nyebut ostrich, jadi burung unta aja. Kalau kalian mau kasih makan, mereka tuh punya 2 sesi. Kalian bisa cek langsung jadwalnya. Dan kalau kesini tuh kalian nggak boleh deket-deket ya, karena mereka tuh bisa sangat agresif loh. Terus karena ini area burung pemangsa, jadi burung-burung seperti salah satunya burung elang itu mereka dikandangin, jadi nggak boleh interaksi.
Lanjut nih, kita udah di area tribun besar. Karena sebentar lagi bakalan ada main show, jadi kita mau pilih tempat duduk dulu. Area tribun besar ini tuh seperti namanya, benar-benar besar dan areanya tuh luas banget. Karena nantinya burung-burung pemangsa itu bakalan terbang dari segala penjuru, bahkan di atas kepala kalian. Nah, untuk posisi duduk kita cari yang ada di bagian tengah. Pas kita datang, ternyata udah banyak pengunjung nih. Terus kalau kalian haus dan lapar nggak perlu khawatir, karena di sini ada penjual makanan, yaitu penjual popcorn dan juga minuman. Nama saya Niko Aversa, saya akan menemani kalian semua kurang lebih 20 menit ke depan. Dan kan Niko mau tanya dulu nih, di sini siapa yang baru pertama kali ke Jakarta? Coba angkat tangannya. Pertunjukan di Jakarta Birdland menurut kita tuh bener-bener berkesan banget. Mulai dari pertunjukan di tempat-tempat burungnya, ataupun di mini show, dan sekarang di main show, semuanya tuh berkesan dan gak ngebosenin karena petugasnya ramah dan juga interaktif banget. Bahkan saking serunya, waktu 20 menit tuh jadi gak berasa gitu. Nah, untuk macam-macam jenis burung pemangsa yang dihadirkan di sini, ada beberapanya tuh kayak elang, terus dia itu burung hantu, sama kalau nggak salah tuh elang bondol juga deh. Agak lupa sih namanya, tapi kira-kira begitulah. Di mini show ataupun main show di sini, semua kalangan tuh diajak main sama petugasnya. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dapat kesempatan interaksi bareng burung-burung. Dan juga burung utama untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu yuk. Bangga para tangan kita sudah bantu ada Kak Zaki, Kak Raditya, Kak Rangga, Kak Dia Bicara dan juga Kak Putri, dan juga ada Kak Irwansa di sini. Dan beri tepuk tangan sekali dia beri untuk Jakarta Birdland. Selesai show, kalian bisa mampir ke booth burung pemangsa buat foto bareng sama mereka. Nah, selain itu, di area ini juga terdapat snack corner. Jadi kalau kalian capek, haus, dan pengen istirahat, kalian bisa beli makanan di sini. Nah, kalau kalian pengen hasil foto kalian tuh lebih estetik dan bagus, kalian bisa foto di sini ya. Tapi foto di sini tuh berbayar. Selesai menjelajah Jakarta Birdland, kita bakalan diarahin ke toko souvenir. Jujur, toko souvenir di Ancol itu mostly kebanyakan, maksudnya kebanyakan tuh jual boneka hewan gitu. Dan bentukannya tuh gemesin banget, jarang banget ada di luaran. Jadi kalau kalian mau bawain oleh-oleh buat saudara yang ada di luar kota, ataupun kalian di luar kota, wajib banget sih belanja souvenir di sini. Puas jelajah Jakarta Birdland, sekarang kita mau jelajah ke SeaWorld Ancol. Untuk pembelian tiket bisa beli online ataupun on the spot di tiket box ini. Nah, pas banget nih, abis panas-panasan di area outdoor, saatnya kita dinginin badan di area indoor. Ternyata pas masuk di sisi kanan ada area tempat makan dan areanya tuh cukup luas. Sedangkan di sisi kiri ada area nursing room. Pas masuk ke dalam udah berasa nyaman banget karena tempatnya tuh dingin, sejuk, bersih, dan terawat. Di sini tuh ada 2 bilik buat menyusui dan 1 bilik untuk baby care. Terus di sebelahnya ada tempat buat face painting. Sama kayak di Jakarta Birdland, di sini tiket kalian bakalan di-scan dan tangan kalian bakalan distempel. Nah, kalian juga bisa bebas keluar masuk nih selama stempel kalian gak hilang. Terus pas masuk kita bakalan diarahin buat foto di layar hijau besar ini. Nanti fotonya itu bakalan dicetak dan sebelumnya tuh kalian bakalan dikasih gelang sih sebenarnya. Jadi nanti kalau kalian mau tebus, kalian tinggal tunjukin aja gelangnya. Pas datang, ternyata lagi ada feeding show buat kasih makan biota laut. Nah, salah satu ikannya itu ada ikan hiu kecil dan ikan pari.
Walaupun akuariumnya ini terbuka, tapi kalian khususnya anak-anak dilarang masukin tangan ya, karena cukup berbahaya. Terus kalau kalian mau kasih makan biota laut, kalian bisa ikut antri tuh di antrian pembayaran tiket. Karena untuk kasih makan, kalian bakal di-charge Rp10.000. Lanjut, kita mau jelajah lagi. Ternyata isi SeaWorld Ancol ini tuh tetap terawat. Suasana di sini nih emang dibikin kayak agak gelap supaya tetap nyaman untuk ikan-ikan. Makanya kalau kalian mau ambil video ataupun foto, jangan menggunakan lampu flash ya, karena itu ngeganggu banget buat ikan. Apalagi kalau ikannya itu ikan pemangsa, bisa nge-trigger mereka buat jadi lebih agresif. Ada yang unik nih di sini, yaitu ada instalasi mobil tapi di dalamnya akuarium besar. Banyak banget jenis ikan-ikan kecil yang ada di dalam. Ih, gemes banget. Apalagi bagian luar mobilnya tuh dicat glow in the dark, jadi makin gemesin banget. Ini adalah salah satu ikan yang menarik perhatian kita, yaitu ikan piranha. Kalian pasti tahu dong, ikan piranha ini nggak disaranin buat dipelihara ya, karena mereka itu makan daging. Dan di sini juga ada belut listrik. Sama seperti ikan piranha, belut listrik ini juga nggak disaranin buat dipelihara di rumah, karena mereka ini bakalan nyetrum, apalagi kalau kondisi mereka sedang terancam. Wah, ternyata nggak jauh dari tempat belut listrik ada gua besar yang kita itu bisa masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita masuk nih, vibes-nya kayak kita lagi berenang bareng sama biota yang ada di dalam air ini. Tapi buat masuk ke sini kalian harus hati-hati ya. Kalian harus jaga kepala kalian karena tempat ini tuh nggak terlalu tinggi. Bahkan ada satu lubang itu tuh yang dikhususin buat anak-anak doang. Sekarang kita mau ke area walking shark. Walking shark merupakan ikan asli endemik Indonesia. Panjang maksimalnya bisa sampai 80 cm. Meskipun merupakan ikan hiu, tapi mereka tuh nggak berbahaya karena ukurannya kecil dan sifatnya jinak. Hiu berjalan ini tuh lebih aktif saat malam hari dan dibilang berjalan karena kalau kalian perhatiin siripnya itu napak ke permukaan, jadi seolah-olah lagi jalan. Sebagai informasi, SeaWorld Ancol memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar dan 11.500 ekor biota perairan laut. Untuk penjelasannya udah ada di samping masing-masing akuarium yang ada di sini. Jadi kalian bisa tinggal baca aja. Sekarang kita udah di Shark Aquarium. Nantinya bakalan ada feeding show buat ikan hiu yang ada di sini. Feeding show ini dilakuin sama penyelam profesional dengan peralatan khusus. Kalian tahu nggak sih, penyelam di sini tuh menggunakan baju selam khusus yang terbuat dari besi. Bodoh, kita kasih lambaian tangannya dulu nih untuk kakak penyelam kita. Halo kakak penyelam, selamat siang. Bajunya ini tuh beratnya sampai dengan 15 kg. Kebayangkan, belum lagi penyelam tuh harus bawa makanan ikan dan juga tabung oksigen. Jadi dia tuh harus benar-benar stabilin jalannya supaya tetap bisa berdiri tegak di dalam air. Feeding show ikan hiu ini merupakan salah satu pertunjukan andalan dari SeaWorld Ancol. Jadi kalian wajib nonton ya. Lanjut, sekarang kita mau jelajah ke atas. Walaupun akses anak tangganya tuh cukup panjang, tapi tenang aja karena anak tangga di sini tuh pendek-pendek. Terus sudah ada lampu dan juga garis glow in the dark. Ternyata pas sampai ke atas, kita masuk ke area digital galeri. Galeri ini berisi ikan-ikan yang udah jadi fosil. Kerennya nih, di sini kalian tuh bisa lihat mereka dalam bentuk 3D. Caranya tuh gampang banget, kalian tinggal download aplikasinya aja, terus arahin kamera kalian ke barcode yang ada di tiap display. Nanti gambarnya bakalan muncul deh, keren banget ya. SeaWorld Ancol tuh terus berinovasi dan berusaha up to date dengan perkembangan teknologi zaman sekarang.
Walaupun pas kita pakai aplikasi ini ada beberapa kali bagi, tapi tetap aja pengalamannya tuh menyenangkan banget karena si kecil bisa bolak-balikin gambar sesuai keinginannya dia. Di bagian diorama ini, kalau kalian scan barcode-nya, ikannya tuh bahkan bisa jalan gitu. Berasa kayak lagi main VR nggak sih? Terus ada lagi yang bentukannya tuh bukan animasi, tapi video real. Wah, bener-bener seru banget sih. Lanjut lagi, di SeaWorld Ancol ini kalau kalian perhatiin dari awal banyak banget lukisan ataupun hiasan hewan 3D dan juga glow in the dark. Jadi bikin perjalanan kita menjelajah tuh jadi makin menyenangkan. Destinasi selanjutnya kita mau masuk ke area jellyfish. Tapi ternyata pas kita jalan di lorong ini ada satu ruangan yang unik banget. Lagi-lagi ada instalasi mobil truk di sini. Tapi nggak cuma sekedar mobil, sama kayak mobil sebelumnya, di dalam mobil ini ada akuariumnya juga loh. Lanjut lagi, pas kita keluar lorong, ternyata di sini tuh banyak banget fasilitas lain, yaitu ada face painting, ada VR, dan juga ada kursi pijat. Wah, seru banget ya. Terus di sini tuh juga ada fosil ikan pari raksasa yang lengkap banget sama penjelasannya. Baru deh, di sisi kiri ini kita mau masuk ke area jellyfish. Area ini tuh lebih gelap ya, terus ukuran areanya juga udah cukup luas dan jenis jellyfish-nya cukup banyak. Keluar dari area jellyfish, di sisi kiri tuh ada area toilet. Untuk area toiletnya sama, ada toilet untuk wanita, pria, dan juga ada area nursery room. Terus maju lagi ada interaktif akuarium. Jadi kita tuh bisa main sama ikan-ikan kecil di sini. Penasaran sama isi perahu raksasa ini? Makanya next kita mau masuk. Ternyata di dalam sini tuh ada banyak fosil lagi. Bedanya ikan-ikan di sini diawetin, jadi bentukannya masih utuh. Nah, ini dia nih, part paling ikonik dan paling nostalgik yang ada di SeaWorld Ancol, yaitu terowongan akuarium. Kalau kalian perhatiin, di sini tuh ada dua jalur. Jalur kiri untuk fast track dan jalur kanan untuk slow track, alias ada eskalator berjalannya. Terowongan ini tuh berada di akuarium air laut raksasa yang berisi banyak banget biota laut. Nah, kerennya lagi, air yang ada di akuarium ini juga diambil langsung dari air yang ada di Pantai Ancol dengan sambungan pipa khusus. Jujur kita tuh bener-bener nikmatin banget sih pemandangan yang ada di terowongan akuarium ini. Banyak banget ikan besar yang lewat loh, pas banget di atas kepala kita. Bikin vibes-nya tuh berasa lagi berenang bareng sama mereka. Selesai jelajah terowongan, ternyata ada feeding show ikan pari. Makanya kita langsung buru-buru datang ke area itu. Ternyata udah banyak banget penontonnya. Terus di sini tuh penyelamnya nggak pakai baju besi ya, tapi tetap pakai perlengkapan khusus dan dilakukan oleh penyelam profesional. Next, feeding show terakhir, yaitu di akuarium utama, akuarium air laut. Oke, baik para pengunjung, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda dan keluarga. Sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah acara terakhir pada sore hari ini, yang dimana kami akan berkolaborasi dengan dua orang penyelam profesional. Tepuk tangan dong sekali lagi buat penyelam profesional yang ada di SeaWorld Ancol ya. Di sini jumlah penyelamnya ada 2 orang karena ikannya tuh bener-bener banyak banget. Nggak mungkin banget kalau yang masuk itu cuman 1 penyelam aja. Bener-bener pengalaman seru banget sih buat si kecil, karena ini tuh pertama kalinya dia ngeliat ikan air laut yang langsung dikasih makan sama penyelam profesional.
Nah, buat kalian yang mau nebus foto, boothnya ada di sebelah akuarium utama ya. Selesai deh jelajah SeaWorld Ancolnya. Sekarang kita udah masuk ke area souvenir lagi. Buat kalian yang mau sholat ataupun ke toilet, jangan khawatir karena area SeaWorld Ancol deket banget sama area musola dan juga toilet umum. Untuk ukuran musola di sini tuh cukup luas, bersih dan juga ada alat sholat yang bisa kalian pinjam. Sedangkan untuk toiletnya itu banyak banget biliknya, tapi di sini toiletnya nggak ber-AC ya. Nah, kalau anak-anak kalian udah mulai capek, bosen, kalian bisa ajak dulu nih mereka main di wahana permainan ini. Untuk harganya tuh bervariasi. Yang kita naikin ini harga satu koinnya 40.000 dengan durasi waktu main selama 7 menit. Pokoknya tuh pengalaman kita hari ini bener-bener seru banget. Emang pilihan tepat banget nih buat ngehabisin liburan akhir tahun di Ancol. Karena semua wahananya lengkap, ada wahana hiburan dan juga wahana edukasi. Oh iya, di akhir tahun nanti bakalan ada pesta kembang api terbesar di Indonesia dan atraksi drone paling seru yang bakal ngehiasin langit Jakarta. So, kalian jangan sampai ketinggalan ya, karena dijamin bakalan nyesel banget. Nah, itu dia review Jakarta Birdland dan juga SeaWorld Ancol dari tim Mulayu. Sekali lagi, jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe dan tonton semua videonya. Oke deh, sampai di sini dulu ya reviewnya. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Dadah!